Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Rahmatika dengan NIM 2006050111094. Mata kuliah Teosofi dari kelas G dengan kelompok 12. Tasawuf Irfani, pembagian ma'rifah pada pandangan sufi. Sebelum menuju ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari tasawuf Irfani itu. Tasawuf Irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau ma'rifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Allah, mauhibah. Ilmu itu diperoleh karena seseorang berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Nah, arti tasawuf itu sendiri adalah manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti dari qalb merupakan alat terpenting untuk menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib. Irfan. Sebagai sebuah ilmu, irfan memiliki dua aspek, yakni aspek praktis dan aspek teoretis. Aspek praktisnya adalah bagian yang menjelaskan hubungan dan pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya, dunia, dan Tuhan. Sebagai ilmu praktis, bagian ini menyerupai etika. Bagian praktis ini juga disebut syar wa suluk atau perjalanan rohani. Sementara itu, irfan teoretis memfokuskan perhatiannya pada masalah wujud, mendiskusikan manusia, Tuhan, serta alam semesta. Pembicaraan tentang irfan atau ma'rifat di kalangan sufi dimulai sekitar abad 3 dan 4 Hijriah. Tokoh sufi yang sangat menonjol membicarakan adalah Zun-An-Nun al-Misri. Sementara Al-Ghazali diposisikan sebagai tokoh sufi yang pertama kali mendalaminya secara intens. Pengertian ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu satu, dan segala yang mewujud berasal dari yang satu. Ma'rifat bagi orang awam, yakni dengan memandang dan bertafakur melalui penzahiran atau manifestasi sifat keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu melalui segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini. Jelasnya, Allah Subhanahu wa taala dapat dikenali di alam nyata ini melalui sifat-sifatnya yang tampak oleh pandangan makhluknya. Tokoh-tokoh tasawuf Irfani. Yang pertama ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap Rabi'ah adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisiyah. Para ahli sejarah memperkirakan Rabi'ah al-Adawiyah lahir sekitar tahun 95 Hijriah. Ia dilahirkan di suatu perkampungan dekat kota Basra atau Irak dan wafat di kota itu. Ada yang mengatakan bahwa Rabi'ah wafat tahun 135 Hijriah dan ada pula yang mengatakan tahun 1811 atau 801 Masehi. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbah, sebuah konsep pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan. Bukan karena takut akan siksa neraka ataupun menghadap surga. Cinta Rabi'ah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Rabi'ah adalah seorang zaidah sejati. Beliau merupakan pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan diri total kepada kekasih Allah. Dan ia pun dikenal sebagai ibu para sufi besar, atau the mother of the grand master. Di antara syair cinta Rabi'ah yang paling masyhur adalah, aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatkanmu. Cinta karena dirimu adalah keadaan mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimu, pujian untuk kesemuanya. Ajaran tasawuf menurut Rabi'ah al-Adawiyah dikenal dengan istilah al-mahabbah. Paham ini merupakan kelanjutan dari tingkat kehidupan zuhud yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yaitu takut dan pengharapan dinaikkan oleh Rabi'ah menjadi zuhud karena cinta. Kata mahabbah itu sendiri yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Dan hub yang berarti lawan dari al-bughd, yakni cinta lawan dari benci. Begitu juga memiliki makna al-wadad yang artinya cinta, kasih sayang, persahabatan.
Cinta yang suci murni lebih tinggi daripada khauf dan raja, karena yang suci murni tidak mengharapkan apa-apa. Cinta suci murni kepada Tuhan merupakan puncak tasawuf Rabi'ah. Rabi'ah betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Ia banyak beribadah, bertobat, dan menjauhi hidup duniawi, dan menolak segala bantuan materi yang diberikan orang kepadanya. Bahkan ada doa-doa beliau yang isinya tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Tokoh tasawuf yang kedua adalah Zunnun al-Misri. Riwayat hidup Zunnun al-Misri dan kedudukannya dalam pertumbuhan tasawuf. Zunnun al-Misri adalah sufi pertama yang banyak menonjolkan konsep ma'rifat. Nama lengkapnya adalah Abu al-Faid Saubah bin Ibrahim al-Misri. Ia dilahirkan di Iqmim, dataran tinggi Mesir pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi dan wafat pada tahun 246 Hijriah. Sebelum al-Misri sebenarnya sudah ada guru sufi, tetapi ia adalah orang pertama yang memberikan tafsiran terhadap isyarat-isyarat tasawuf. Ia pun orang pertama di Mesir yang berbicara tentang ahwal dan makomat para wali dan orang yang pertama memberi definisi tauhid dengan pengertian yang bercorak sufistik. Ia memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan pemikiran tasawuf, sehingga banyak penulis yang menyebutkan al-Misri sebagai salah seorang peletak dasar-dasar tasawuf. Julukan Zunnun diberikan kepada sehubungan dengan berbagai kekeramatan yang diberikan Allah kepadanya. Di antaranya ia pernah mengeluarkan anak dari perut buaya di Sungai Nil dalam keadaan selamat atas permintaan dari ibu anak tersebut. Dalam kisah lain disebutkan suatu ketika Zunnun menumpang sebuah kapal saudagar kaya. Tiba-tiba saudagar itu kehilangan permata yang berharga. Zunnun dituduh mencurinya. Zunnun disiksa dan dianiaya, serta dipaksa untuk mengembalikan permata yang hilang itu. Dalam keadaan terpaksa dan teraniaya itu, ia mengatakan kepada langit sambil berdoa, "Wahai Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu." Mendadak muncullah ribuan ekor ikan nun ke permukaan air, mendekati kapal sambil membawa permata yang lebih besar dan indah di mulut masing-masing ikan. Zunnun lalu mengambil salah satu permata dan menyerahkannya ke saudagar tersebut. Sejak peristiwa aneh itu, ia digelari Zunnun, artinya yang mempunyai ikan nun. Dalam pandangan Zunnun al-Misri, bahwa ma'rifah kepada Allah yang hakiki bukanlah pengetahuan tentang keesaan Allah yang diyakini oleh setiap mukmin. Ia juga bukan pengetahuan yang lahir dari dalil-dalil atau analisa yang merupakan pengetahuan para ahli hikmah dan mutakallimin, tetapi ia adalah pengetahuan tentang sifat-sifat keesaan Allah yang hanya dimiliki oleh awliyaullah, karena mereka menyaksikan Allah langsung dengan hati-hati mereka. Dengan itu, mereka dapat mengungkap segala sesuatu yang tidak dapat diungkap oleh hamba-hamba Allah. Ma'rifah menurut Zunnun al-Misri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid yang ditujukan untuk orang awam. Yang kedua, hujah dan bayan yang ditujukan khusus dimiliki oleh ulama, filosof, dan sastrawan. Yang ketiga ada tentang sifat-sifat keesaan Tuhan untuk para wali. Ma'rifat menurut Zunnun mempunyai tujuan moral, yaitu hendaklah nilai kemanusiaan sepenuhnya berhiaskan moral Allah. Hal ini ditegaskan dengan perkataannya, pergaulan seorang arif adalah seperti pergaulan Allah. Dia mengganggumu dan mengharapkanmu, karena dia atau arif bermoral ilahiyah. Ketika aku hendak berbuat maksiat dan aku ingat perbuatan yang dihalalkan oleh Allah, aku merasa malu kepadanya. Dengan perkataan ini, Zunnun menjadikan pengetahuannya dengan kedekatannya kepada Allah sebagai indikasi ma'rifah kepada Allah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin bertambah pula ketakjubannya dan kekhusyukannya semakin dalam, karena ia telah mengetahui kewibawaan dan kekuasaan Allah. Keagungan Allah telah menguasai hatinya, sehingga ia tidak merasakan dirinya jauh dari Allah dan ikatannya. Dengan demikian, semakin bertambahnya kekhusyukannya, dan orang yang mengaku telah mencapai ma'rifah tanpa kekhusyukan adalah orang yang jahil, bukan arif. Hakikat ma'rifah merupakan tanda kebenaran irodah, dan irodah yang benar akan menghilangkan sebab-sebab dan memutuskan hubungan seorang hamba dengan segala sesuatu selain Allah. Hal ini seperti ditegaskan Zunnun, kebenaran adalah pedang Allah di bumi yang akan memotong setiap sesuatu jika pedang itu diletakkan di atasnya. Kebenaran berarti kemampuan melihat musabab, bukan menetapkan sebab. Maka jika sebab telah ditetapkan, berarti hukum kebenaran telah hilang dan gugur. Yang ketiga, pemikiran tasawuf berdasarkan pemikiran Al-Junaid. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Qasas Al-Nahwandi, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid lahir di kota Nihawand, Persia. Imam Junaid adalah seorang ahli perniagaan yang percaya. Beliau memiliki sebuah gedung di kota Baghdad. Sebagai seorang guru sufi, beliau tidak disibukkan dengan menguruskan perniagaannya.
Waktu yang beliau gunakan untuk berniaga sering disingkatkan. Beliau wafat pada hari Sabtu 297 Hijriah. Imam Junaid wafat di sisi As-Sibli, salah satu dari muridnya. Pokok-pokok pikiran dari Al-Junaid. Yang pertama, ada seseorang yang sudah memahami ilmu tasawuf dan sebagai seorang sufi harus berbudi seperti baik dan meninggalkan yang buruk. 2. Ajaran yang memurnikan hati dan hubungannya dengan makhluk lain. 3. Seorang sufi harus dapat melaksanakan 3 rukun amal, yaitu melazimi zikir, mempertahankan tingkat kegairahan yang tinggi, selalu melaksanakan syariat secara ketat dan tepat, mengalihkan perhatian dari urusan dunia pada urusan akhirat masih mudah, uzlah lebih sulit, mengekang hawa nafsu untuk dapat tenggelam bersama Allah jauh lebih sulit. 5. Arti tauhid menurut Junaid adalah mengisahkan Allah dengan sesempurna keesaan, bahwa Allah Maha Esa yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak terbilang atau tidak tersusun, tidak ada yang serupa dengan Dia dan tidak pula menyerupai sesuatu. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Pemikiran yang selanjutnya ada dari Abu Abdul Rahman Al-Sulami. Nama lengkap Al-Sulami adalah Muhammad ibnu Husain ibnu Muhammad ibnu Musa al-Asli yang bergelar Abu Abdurrahman Al-Sulami. Lahir tahun 325 Hijriah dan wafat pada bulan Sya'ban 412 Hijriah. Dia pakar hadis, guru para sufi, dan pakar sejarah. Dia seorang syekh tarikoh yang telah dianugerahi penguasaan berbagai ilmu hakikat dan perjalanan tasawuf. Pemikiran Al-Sulami manusia akan menjadi hamba sejati kalau hamba tersebut sudah bebas atau merdeka dari selain Tuhan. Kalau kehendak hati sudah menyatu dengan kehendak Allah, maka apa saja yang dipilih Allah untuknya, hati akan menerima tanpa menentang sedikit pun atau qanaah. Dalam konsep zikir Al-Sulami berpendapat bahwa perbandingan zikir dan fakir adalah lebih sempurna fakir, karena kebenaran itu diberikan oleh zikir bukan oleh fakir. Dalam proses pembukaan kerohanian, ada beberapa tingkatan zikir, yaitu zikir lidah, zikir hati, zikir sir atau rahasia, dan zikir. Yang selanjutnya ada pemikiran tasawuf berdasarkan Al-Halaj. Nama lengkap Al-Halaj adalah Abu Al-Mughith Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Halaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah di Tur, salah satu desa sebelah timur laut Baida di Persia. Pemikiran Al-Halaj yang sangat kontroversial yaitu hulul, Nur Muhammad, dan kesamaan semua agama. Hulul artinya Tuhan yang mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Ajaran Al-Halaj yang lain adalah tentang hakikah Muhammadiyah, yakni kejadian alam. Kejadian alam ini berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Halaj, bahwa Nabi Muhammad SAW terjadi dari dua wujud, yaitu wujud qadim dan azali, serta sebagai manusia atau nabi. Al-Halaj mengatakan bahwa agama-agama yang ada di dunia ini pada hakikatnya sama saja. Maksudnya, yang disembah sama, yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Abu Abbas bin Atta al-Baghdadi, Muhammad bin Kafif Asy-Syairazi, Ibrahim bin Muhammad an-Nazarbazi, semuanya membenarkan. Pemikiran yang selanjutnya dari Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami seorang tokoh sufi yang sangat zuhud dan dekat kepada Allah, yang mampu mengklaim kedekatannya dengan Allah dengan statement yang menyetarakan dirinya dengan Allah. Pokok-pokok ajaran tasawufnya adalah fana dan bako. Fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Bako berasal dari kata bakia, arti dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Selain itu adalah ittihad. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia menempuh tahapan fana dan bako. Dalam memahami konsep tasawuf Abu Yazid al-Bustami, apalagi ungkapan-ungkapannya yang menyebabkan banyak orang yang mengklaimnya sebagai kafir, sekiranya perlu dipahami dengan tepat. Artinya, seorang Abu Yazid ketika misalnya mengatakan maha suci aku, tidak bisa dipahami serta-merta bahwa ia adalah tandingan Tuhan atau mempersekutukan Tuhan. Memahaminya perlu dilakukan dengan pendekatan sufistik, bahwa karena kedekatannya dengan Tuhan seakan-akan tidak ada lagi yang membedakannya dengan Tuhan, akan tetapi ia tetap sebagai hamba. Demikianlah seorang Abu Yazid al-Bustami menggagas konsep tasawufnya. Walaupun bagi sebagian kalangan dikatakan berlebihan, namun apa yang telah ia capai seperti kesucian dan pengabdian yang tinggi kepada Allah, hendaknya dijadikan cerminan bagi umat Islam untuk tetap menjaga kesucian dan memperjuangkan kedekatan kepada Allah. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.